Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam para sahabat tani, para dulur-dulur semua dimanapun berada. Semoga sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dimurahkan dan dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya, dan semoga teman-teman para sahabat tani, dulur-dulur yang belum panen, semoga hasil kita musim ini semuanya dulur-dulur bisa maksimal. Dan kebetulan harga gabah juga masih agak lumayan ya. Sekarang sore ini saya sedang di lahan garapan saya ya, yang tempo hari saya bikin video ada di sini. Bisa kelihatan ini alhamdulillah 2 petak kecil ini lahan garapan saya sudah selesai panen, dan seperti inilah keadaannya. Semuanya sudah beres dipanen, si gabahnya sudah pindah ke rumah, tapi sayangnya untuk penjemuran karena di sini sudah 2 mingguan ya turun hujan terus lur. Jadi solusinya karena harga gabah masih lumayan, jadi saya langsung jual dan hasilnya alhamdulillah ya bisa buat nyambung hidup. Nah di sore hari ini maksud saya mau sedikit berbagi mungkin tips juga ya, gimana caranya biar bisa panen lebih awal. Karena bisa kita lihat sendiri nih di lahan ini ya, lokasi saya atau garapan saya ini sudah panen, tapi di sekitar baik itu di belakang, di samping kanan ya, walaupun ini sepertinya sudah mulai tua ya, yang ini belum, masih hijau. Di depan juga sama masih hijau, dan lebih parahnya lagi nih di samping kiri saya nih. Nah ini nih seperti tidak keurus ya ini lur ya, sepertinya ya sahabat tani kita yang satu ini yang punya lahan nih ya, anakan kurang, si keadaan tanaman padinya merah seperti ini mati. Terus apalagi ini satu rumpun paling berapa butir, berapa anakan yang keluar malai. Nah, mungkin saya mau berbagi sedikit tips saja ya, karena saya panen duluan ya alhamdulillahnya. Untuk para sahabat tani atau dulur-dulur semua yang pengen juga seperti saya ya, jadi panennya duluan ya. Jadi si teman-teman sahabat tani yang lain masih belum apa-apa, jadi kita sudah panen duluan nih, sudah menang lah istilahnya ya lur ya. Jadi bisa langsung dibawa pulang hasilnya, sedangkan sahabat tani yang lain masih belum apa-apa ya. Kita lihat nih samping kiri kita nih. Nah ini walaupun sudah mulai agak pengisian ini ya, di depan juga masih hijau, di samping kanan juga masih hijau semua, belum apa-apa ya. Tapi yang ini sepertinya sudah mau panen juga ya, tapi sekitar 10 harian lagi lah ya. Di belakang juga apalagi belum apa-apa, karena ini yang punya ini satu sama ini nih sama nih, yang punya nih di keadaan tanaman padinya juga persis sama, jadi seperti kurang perawatan ya lor ya. Jadi hal pertama atau tips yang harus diperhatikan nih biar bisa panen lebih awal, bisa cepat ya. Yang pertama mungkin kita harus start pertama ya, start awal. Jadi di tempat saya ini kalau misalkan musim hujan ya, jadi kalau misalkan sudah ada air si lahan kita,
langsung saja lur ya. Jadi tidak usah nunggu yang lain mulai, jadi kita awali dulu, kita start dulu. Jadi kasarnya itu curi start ya. Jadi kalau misalkan si lahannya, si sawahnya ini sudah mulai tergenang air, si sawahnya sudah ada air, jadi kita langsung start lah. Jadi yaitu mulai dari mungkin dari pembajakan pertama itu singkal ya, atau mungkin dari babat rumput di galangan sawahnya. Intinya kita mulai start dulu lah, dicuri start lah ya. Jadi di tempat saya itu kadang ada musim itu ada musim hujan ya, musim penghujan, yaitu musim dimana di kondisi atau pasokan air di sawah kita tuh semuanya dari air hujan. Jadi kalau misalkan sudah mulai ada air hujan turun, si sawah sudah mulai ada airnya, kita langsung start saja lur. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, kalau bisa kita cari atau pilih bibit yang usia pendek. Maksudnya bibit atau jenis padi yang umurnya pendek itu cepat panen, atau genjah disebutnya ya. Di padi genjah yang kisaran umur 75-80 hari setelah tanam tuh sudah bisa ditanam. Beda dengan yang padi biasa ya, itu 100 harian, minimal 90 hari sampai 100 hari setelah tanam. Jadi kalau bisa kita pilih bibit atau jenis padi atau varietas atau galur padi yang genjah atau yang usia pendek atau umur pendek yang cepat panen gitu. Jadi otomatis si tanaman padi kita nantinya setelah tanam itu cepat panennya. Bisa kita lihat sekeliling. Nah, di sebelah kanan lahan kita ini yang sudah dipanen, nah ini sepertinya belum apa-apa ya, baru rata keluar malah ini, baru mulai pengisian ya, atau pengisian ini ya, pengisian bijinya. Jadi dua hal tersebut lah lur ya. Jadi kita curi start lebih awal. Yang kedua yaitu pilih bibit atau jenis padinya yang umur pendek atau usia pendek yang genjah ya. Karena biasanya ini lagi-lagi kita berbicara pengalaman saja lur ya. Khususnya pengalaman saya pribadi nih. Biasanya kalau kita start lebih awal, itu di samping kita cepat panennya, atau dengan kata lain kita lebih duluan panen ya dibandingkan dengan sahabat tani yang lain di sekitarnya, itu biasanya jarang terkena penyakit lor. Walaupun kita terkena penyakit itu tidak terlalu parah ya, dan setidaknya si lahan kita, tanaman padi kita itu ada hasilnya, kemakan, tidak gagal panen gitu. Itu pengalaman pribadi saya selama ini bercocok tanam padi ya di sawah itu. Jadi kalau kita start lebih awal, kita mulai lebih awal, itu biasanya kita lebih unggul hasilnya ketimbang serentak bareng dengan yang lain ya. Oke lah, kita setidaknya tuh minimal jeda 1 minggu dengan yang lain lah ya. Kita start semingguan lebih awal. Alhamdulillahnya biasanya pengalaman saya pribadi kalau start lebih awal itu dia lebih kuat dari penyakit, lebih kuat dari serangan hama, dan juga hasil ya, berhasil istilahnya kemakan. Nah, isi modal juga pasti balik insya Allah. Nah seperti ini, seperti kita lihat ya, si dua lahan kita ini, dua lahan garapan saya ini khususnya, ini yang satu nih yang di depan nih yang kecil, ini yang kesini yang agak sedikit panjang. Nah ini luasan lokasi saya ini yaitu 1100 meter persegi kurang lebih itu. Dan alhamdulillah kemarin ini hasil real ya, hasil real dari dua lahan 1100 meter persegi ini saya mendapatkan
hasil semuanya 732 kg. Berarti kalau kisaran kita hektarkan, jadi 1 hektar itu 7 tonan, itu hasil real ya. Kalau misalkan kita perkalian, ini untuk lahan 1100 meter persegi kita menghasilkan 732 atau berapa gitu tepatnya, dengan menggunakan sistem tanam jajar legowo 2:1 seperti ini. Masih kelihatan ya bentuk tanamannya 2:1, yaitu 2 tanam 1 legowo, masih terlihat. Nah ini ya lur ya, gambarannya di saat yang lain belum apa-apa atau setidaknya baru mulai tua, alhamdulillah kita sudah mulai panen duluan. Dan alhamdulillahnya lagi, hasilnya juga walaupun tidak maksimal banget gitu ya, setidaknya hasilnya ya lumayan lah, standar ya, seperti biasanya kisaran kalau saya panen dari lahan yang di sini sekitaran segitu kurang lebihnya. Nah sambil kita keliling, kita lihat juga nih keadaan lahan sahabat tani yang lain. Masih jauh lur ya, masih belum apa-apa kita lihat. Sedangkan lahan kita sudah panen. Jadi mohon maaf nih para sahabat tani sebelah nih, saya panen duluan nih. Nah, inilah untungnya lur ya, jadi kita bisa lebih awal panen, bisa lebih duluan panen ketimbang lahan sahabat tani yang lain. Nah ini bekasnya sahabat tani yang lain juga sepertinya sudah mulai mengeringkan lahannya, karena di usia ini, yang ini dia sudah tua. Nah untuk yang ini kemarin karena tanamnya tidak jauh beda dengan saya, ini sekitaran kurang lebih minimal 1 mingguan lah ya, dia juga mau panen nih. Sepertinya dia sudah mulai mengeringkan lahannya karena mau dipanen. Sedangkan yang ini belum apa-apa. Nah, seperti yang saya tadi bilang, itu minimal 1 mingguan kita start lebih awal. Nah ini mohon maaf nih sahabat tani yang lain, saya start duluan nih panennya, karena memang kemarin juga saya colong start ya, start awal untuk penanamannya. Ya alhamdulillah akhirnya saya panennya pun duluan. Nah beberapa keuntungannya nih untuk para sahabat tani, untuk pengetahuan juga. Biasanya di awal kita panen, di saat sedang yang lain belum apa-apa, harga gabah itu masih di atas rata-rata. Walaupun kita mau langsung jual, harga masih bagus. Beda dengan kalau misalkan kita bandingkan dengan sahabat tani yang di sebelah. Sepertinya kalau misalkan nunggu ini panen, kalau sudah ada yang panen, itu biasanya harga gabah otomatis langsung turun. Nah jadi pas si lahan yang lain panen, kita dapat harga gabahnya juga otomatis turun ya lur ya. Jadi itu keuntungan, salah satu keuntungannya juga ya. Di samping kita panen duluan, yang kedua kalau kita start awal lebih kuat dari hama. Yang ketiga itu kalaupun kita mau langsung jual, si harga gabah masih bagus. Nah ini lur ya, beda sekali nih, perbedaannya jauh sekali. Kalau sahabat tani yang baru ngeklik video ini bisa lihat video-video saya sebelumnya, bisa dibandingkan. Ini lahan saya seperti apa, si tanaman padinya juga dan gabahnya, dan ini punya sahabat tani yang lain sepertinya seperti ini. Dengan ini pun tuh sebelahnya beda, karena ini yang punya berbeda nih. Ini seperti ini, saat yang lain belum apa-apa kita sudah panen, alhamdulillah. Itulah ya lur ya, mungkin segitu saja video kita kali ini, biar jadi pengetahuan buat yang lain.
menambah wawasan juga seputar dunia pertanian ya seperti apa. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.